warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Hersubno Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi hari ini Sabtu tanggal 26 November 2022 bertemu dengan ribuan relawannya ataupun tepatnya sebenarnya pendukungnya lah ya gitu ya di Gelora Bung Karno Jakarta dalam sebuah acara yang diberi tajuk Nusantara Bersatu atau Gerakan Nusantara Bersatu. Acara ini tampaknya sengaja digelar sebagai semacam show of force bahwa dukungan terhadap Presiden Jokowi masih sangat kuat. Dia masih sangat dicintai dan dipatuhi rakyatnya. Saya kira nggak terlalu berlebihan kalau kita mengambil kesimpulan semacam itu ya, karena kesan dan pesan itu dapat kita tangkap dan terlihat dengan jelas dari tagline yang digunakan oleh para relawan. Saya menyebut tanda petik ya, karena kalau relawan ini betul-betul ya relawan. Ini beda dengan mobilisasi ya. Jadi tagline-nya ini 2024 manut Pak Jokowi. Bagi Anda yang biasa menggunakan bahasa Jawa pasti paham apa yang dimaksud dengan manut Pak Jokowi itu ya. Kalau mungkin tapi bagi Anda yang di luar itu di luar Jawa mungkin nggak begitu paham. Tapi maksudnya gini, ini sebuah kosakata yang apa ya? Kalau diambil dari bahasa Jawa itu artinya kira-kira manut itu sama dengan tunduk dan patuh kepada apapun keputusan dari Pak Jokowi. Kalau menggunakan bahasa agama dalam Islam itu ada istilahnya sami'na wa ata'na. Jadi mereka ini akan mendengar dan melaksanakan apapun ucapan dan keputusan Pak Jokowi. Jadi ini patuh tanpa reserve lah gitu ya. Tema ini sedikit berubah dan mengalami modifikasi lah atau lebih maju lah dibandingkan dengan tagline yang sebelumnya. Kalau Anda masih ingat dulu ya, menjelang rame-ramenya gerakan untuk memperpanjang atau gerakan 3 periode dari Pak Jokowi kan di mana-mana terjadi deklarasi mendukung Pak Jokowi. Itu waktu itu yang mereka gunakan tagline-nya derek 2024 derek Pak Jokowi. Ini kalau derek itu derek itu dalam bahasa Jawa artinya ikut. Itu dalam bahasa Kromo Inggil ya. Jadi derek itu ikut Pak Jokowi. Kalau ini manut, ini betul-betul kalau kemarin derek itu masih ada semacam ya kerelaan saja ya. Kalau derek itu kesukarelaan, derek ikut gitu. Tapi kalau manut itu betul-betul udah patuh tanpa reserve gitu. Kalau dulu itu ketika derek itu ada yang nyebutnya begini, lengkapnya gini, pejah gesang derek Pak Jokowi. Nah kalau ini lebih parah lagi, artinya mati hidup ikut Pak Jokowi. Ini jadi semacam kultus dari mereka terhadap Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi ini memang orang yang luar biasa. Jadi apapun hidup ikut Pak Jokowi, mati kalau Pak Jokowi mati juga ikut Pak Jokowi. Kira-kira itu artinya pejah gesang derek Pak Jokowi itu. Nah benarkah mereka ini para relawan gitu yang datang dengan sukarela berbondong-bondong menuju Gelora Bung Karno Jakarta? Kalau dari bus-bus yang digunakan itu kita mengetahui bahwa para relawan dalam tanda petik ini memang didatangkan dari berbagai daerah. Hal itu kan bisa kita lihat dari plat nomor mobil yang digunakan. Jadi sekali lagi ini betul-betul Pak Jokowi itu unjuk kekuatan bahwa dia masih sangat kuat didukung rakyat dan relawannya masih solid. Tapi sekali lagi dengan melihat plat mobil dari berbagai daerah tadi kita jadi paham ini mobilisasi massal lah, bukan massa yang real yang genuine gitu. Nah, ini rame nih acaranya karena acaranya digelar besar-besaran di Gelora Bung Karno Jakarta, dan ini pun digelar acara di sini ini menimbulkan kontroversi ini ya. Karena sebelumnya kan kita sempat membaca pernyataan dari Menteri Pemuda bahwa Gelora Bung Karno itu karena akan digunakan gelaran untuk piala apa ya, FFA, Piala Asia kalau nggak salah, Piala Dunia U20 tahun 2023 yang itu pertengahan tahun, jadi tinggal awal tahun atau Maret atau Mei, saya lupa persisnya. Artinya tinggal 6 bulan lagi lah gitu dilaksanakan dari sekarang. Gelora Bung Karno itu dikatakan bahwa tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun gitu. Karena itulah kemudian di media sosial tuh ramai sekali loh. Kok kalau untuk acara-acara lain aja tidak boleh digunakan, termasuk kalau nggak salah Piala Asia, kenapa ini digunakan oleh Pak
relawan Pak Jokowi yang jumlahnya tumplak-blak di situ, dan dipastikan ini akan merusak rumput yang ada di Gelora Bung Karno Jakarta yang nantinya akan digunakan untuk perhelatan pertandingan dunia. Jika kita simak ya acaranya itu, selain hiburan dari beberapa artis ternama, itu kegiatan Nusantara Bersatu ini agendanya cuma satu ya, agenda tunggal, yakni pidato Presiden Jokowi. Saya menyimak pidatonya itu nggak terlalu panjang, ya, sepanjang 27 menit, dan ini persis mengingatkan ya, gaya pidatonya ini bukan pidato Pak Jokowi sebagai seorang kepala negara, tapi ini betul-betul pidato kandidat yang disiapkan forumnya itu sebagai kandidat seorang calon presiden yang akan berlaga lagi, gitu ya. Tadi selain rumput, selain penggunaan GBK juga digunakan oleh Pak Jokowi, itu yang juga banyak dipersoalkan oleh netizen itu adalah ternyata ini panitianya, ini bukan relawan seperti biasanya, karena ternyata ketua panitianya itu adalah staf khusus dari Pak Jokowi. Kalau Anda dulu ingat, ini staf khusus milenial gitu, namanya Amindin Ma'ruf. Dia ini dulu adalah ketua umum pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMI, underbau dari Nahdlatul Ulama. Dan jadi tadi acaranya tunggal, itu pidatonya Pak Jokowi, dan kemudian diikuti yang disebutnya semacam risalah Nusantara Bersatu dari perwakilan yang diklaim dari anak muda dari 37 provinsi. Dan risalah ini kalau kita simak itu ya semacam isinya kebulatan tekad, walaupun disamar-samarkan dengan Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Tapi kalau kita simak sebenarnya ini clear kok ini ya pesannya, sebenarnya ini gerakan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Apakah nggak jelas ini apakah kemudian 3 periode, tapi kalau Anda simak ya dari flyer atau spanduk-spanduk yang mereka bawa itu jelas itu perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi ini yang disampaikan, dan di situ kan nggak ada larangan sama sekali dari panitia atau dari Pak Jokowi juga nggak mempersoalkan tadi itu. Nah, apa sih yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ini saya coba cari ya di mana Anda mungkin bisa nyimak di beberapa YouTube. Tapi ini memang nggak di sejauh ini sampai berita ini konten ini saya buat ini belum diupload di sekretariat presiden, mungkin karena dianggap ini acara kegiatan di luar kepresidenan, jadi tidak diunggah di situ. Tetapi kalau kita simak pidato Pak Jokowi itu sebenarnya hanya 2 poinnya ya. Pertama itu berupa klaim dan pameran keberhasilan selama 8 tahun Pak Jokowi memimpin Indonesia. Kedua, nah ini yang nanti ini bisa aja tujuannya cuma untuk semacam lip service saja, atau untuk menyindir calon lain, atau semacam PHP untuk orang yang kira-kira orang yang merasa dicalonkan. Jadi ini tips memilih calon presiden. Namun kalau kita simak ya keseluruhan pidato yang tadi saya sebut sepanjang 27 menit itu hampir semua isinya itu berisi keberhasilan ya, pameran klaim keberhasilan dan bahkan kehebatan Pak Jokowi selama memimpin Indonesia. Pak Jokowi misalnya mengklaim keberhasilannya membangun infrastruktur yang mulai sebut jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Misalnya jalan tol disebutkan sekarang ini di seluruh Jawa dari ujung ke ujung sudah terhubung dan tinggal Banyuwangi saja. Begitu juga tadi Pak Jokowi memamerkan keberhasilan bangun tol di Sumatera. Dia mempertanyakan bagaimana dari Lampung ke Palembang, apakah itu jarak tempuhnya bagaimana sekarang, dan beliau menyatakan tadi tinggal separuh dari jarak tempuh sebelumnya. Kemudian beliau juga mengklaim bahwa bandara dan kemudian juga infrastruktur lain itu membuat arus komoditi dari daerah itu bisa langsung dari para petani itu bisa langsung dijual karena infrastrukturnya bagus, ada jalan tol, ada bandara, dan sebagainya. Pokoknya tadi disimak itu semua berisi klaim-klaim keberhasilan dari Pak Jokowi. Di luar itu Pak Jokowi juga saya kira ini sudah sering disampaikan oleh Pak Jokowi yang menyatakan dia bahwa Indonesia itu banyak dipuji negara lain karena berhasil menahan laju inflasi di tengah resesi perekonomian global. Pak Jokowi juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di saat negara-negara lain pertumbuhan ekonominya merosot karena krisis ekonomi. Dan ini yang menarik adalah Pak Jokowi kembali menyitir pernyataan dari Managing Director IMF yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Nah, yang pasti Anda juga bisa menduga bahwa yang nggak luput disampaikan itu adalah Pak Jokowi itu membanggakan perannya sebagai ketua atau presidensi negara-negara anggota G20, negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan dia menyebutnya bahwa
sebagai juru damai di antara dua negara yang bertikai. Saya nggak jelas ini apa dasar klaim dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa beliau itu menjadi juru damai di antara dua negara yang bertikai. Kalau konflik Rusia dan Ukraina, saya kira ini klaim yang berlebihan ya. Kenapa? Karena kan keduanya tidak jadi hadir ya. Baik Putin, Presiden Rusia Putin maupun Zelensky, Presiden Ukraina itu tidak hadir. Rusia seperti kita ketahui hanya dihadiri oleh Menteri Luar Negerinya dan kemudian juga pulang sebelum acara penutupan selesai. Jadi di mana ya keberhasilan? Apakah ada yang berkonflik lain atau misalnya kalau yang konflik yang kita tahu kan sekarang itu adalah antara blok negara-negara Barat dalam ini Amerika dan Eropa dengan Cina misalnya. Apakah itu yang diklaim? Yang kita tahu malah terjadi pada acara G20 itu terjadi konfrontasi terbuka antara Perdana Menteri Kanada Trudeau dan kemudian juga dengan Presiden Cina Xi Jinping. Dan di situ ketika itu tidak dalam sebuah forum resmi. Tapi orang kemudian melihat ini adalah peristiwa yang dianggap belum pernah terjadi, ada konfrontasi terbuka antara dua orang pemimpin sebuah negara itu dan kemudian ketangkap di kamera. Nah, kalau soal Ukraina dan Rusia, Pak Jokowi betul memang pernah beliau tiba mengunjungi Ukraina, bertemu Zelensky dan kemudian juga melanjutkan perjalanan ke Moskow bertemu dengan Putin. Tapi kalau itu juga diklaim sebagai keberhasilan mendamaikan juga tidak terjadi perdamaian. Bahkan waktu itu kan media-media juga menulis hanya beberapa jam setelah Pak Jokowi keluar dari Ukraina itu Rusia kembali membom Ukraina. Dan juga ketika waktu itu Pak Jokowi mengklaim bahwa beliau itu membawa pesan khusus dari Zelensky, pesan tertulis dari Zelensky kepada Pak Putin dari Rusia, pada waktu itu juga dibantah oleh Ukraina. Jadi sebenarnya kalau ini yang dimaksud bahwa Pak Jokowi tadi mengklaim keberhasilannya menjadi juru damai, kalau itu mengacu pada Rusia dan Ukraina, saya kira ini nggak tepat karena malah ada seorang analis dari Australia yang pernah menjadi diplomat itu menyatakan dengan sinis bahwa sebenarnya kunjungan Pak Jokowi itu lebih karena ada kebutuhan Indonesia untuk membuka kembali keran impor gandum. Karena memang Indonesia ini meskipun sebenarnya bahan baku makanan utama itu adalah beras dan jagung, tapi sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa realitasnya sekarang konsumsi gandum kita, terutama yang berkaitan dengan produk-produk mie instan dan roti itu sangat besar. Itu yang ditulis oleh analis Australia bahwa tujuan sesungguhnya dari Pak Jokowi adalah itu. Dan kemudian kalau toh memang tujuannya untuk membuka blokade ekspor gandum dari Ukraina, ternyata yang berhasil melakukan itu bukan Pak Jokowi, tetapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang membuka itu. Jadi menurut saya agak cukup mengejutkan kalau Pak Jokowi kemudian mengklaim bahwa Indonesia saat ini di bawah kepemimpinannya di bawah itu kepemimpinannya sekarang ini berada dalam puncak kepemimpinan global. Nah, kalau sekali lagi ini kalau yang dimaksud Pak Jokowi bahwa puncak kepemimpinan global itu karena Indonesia menjadi presidensi atau tuan rumah G20 dan kemudian tahun depan itu menjadi ketua ASEAN 2023, jelas ini juga klaim yang sangat berlebihan. Ini kan sebenarnya ini bahasa mudahnya KTT G20 ini kan giliran saja yang menjadi tuan rumah itu berdasarkan abjad. Jadi nggak berlebihan kalau kita sebut ya mirip dengan arisan gitu ya. Jadi sebenarnya kan gini, katakanlah mengikuti logika dari Pak Jokowi bahwa dengan menjadi ketua G20 itu yang sesungguhnya tadi saya sebut dipergilirkan berdasarkan alfabet itu merupakan puncak kepemimpinan global. Maka sebenarnya kini Indonesia sudah tidak ada di posisi puncak kepemimpinan global lagi karena tuan rumah KTT G20 itu tahun depan diambil oleh India dan dengan begitu giliran India menjadi presidensi G20 dan tuan rumah nanti pada KTT G20 tahun 2023. Baiklah kita ulas lagi sedikit ya. Bagaimana ceritanya Indonesia kemudian sekarang menjadi tuan rumah dari G20 ini. Kan sebelumnya pada KTT G20 tahun 2021 itu dilaksanakan di Italia. Ingat ya, Italia, kemudian giliran berikutnya harusnya India. Ya, alfabet Indianya baru setelah itu Indonesia. Indonesia itu akan menjadi tuan rumah pada tahun 2023. Nah, tetapi karena Indonesia ternyata juga kemudian pada tahun 2023 itu menjadi tuan rumah KTT ASEAN, maka Indonesia kemudian melobi India untuk minta ditukar gitu ya.
Artinya tahun 2020, 2022 ini Indonesia dulu deh, nanti tahun 2023 bisa fokus kepada KTT ASEAN, dan India diminta mundur gilirannya pada tahun 2023. Ya namanya semacam giliran, semacam tuan rumah arisan gitu, dan India dengan memberikan kesempatan itu kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Kalau kemudian ini diklaim sebagai keberhasilan dan puncak kepemimpinan global, menurut saya ini klaim yang terlalu berlebih-lebihan, dan nanti kalau didengar oleh komunitas asing, dan saya kira pasti duta besar asing juga mendengar ini, kan itu memalukan lah klaim-klaim semacam ini ya. Ya bahwa kita sebagai tuan rumah mungkin diklaim dari sisi seremoninya itu sukses. Nah, saya kira ini bolehlah kalau cuma seremoninya sukses. Jadi artinya sukses sebagai penyelenggara atau sukses sebagai event organizer KTT G20. Tapi kalau kemudian disebut sebagai merupakan puncak kepemimpinan global, saya kira ini kok mohon maaf ya Pak Jokowi ini terlalu berlebihan. Di luar itu, yang saya juga agak terheran-heran adalah Pak Jokowi itu dalam pidatonya kemarin itu, pidatonya tadi sore, tadi pagi itu, Pak Jokowi itu membanggakan juga bagaimana Pak Jokowi itu bisa berdiri setara dengan Presiden AS Joe Biden dan juga Presiden Cina Xi Jinping. Kalau Anda sempat menengok pidatonya Pak Jokowi bahkan sampai memperagakan bagaimana cara dia bersalaman dengan Joe Biden, dan bagaimana juga beliau bersalaman dengan Presiden Cina Xi Jinping gitu. Ya, ini tentu saja karena Indonesia menjadi tuan rumah G20 dan Cina serta Amerika itu menjadi anggota G20 juga. Padahal kan sebenarnya justru publik itu mencatat ketika menyambut Xi Jinping dalam pertemuan bilateral Jokowi, dalam pertemuan bilateral dengan Indonesia, itu Pak Jokowi waktu itu kan menyapa dengan panggilan kakak besar terhadap Xi Jinping. Ini kan panggilan ini menunjukkan bahwa ada semacam Pak Jokowi itu menjadi subordinat dari Xi Jinping, ya. Kan tentu saja kalau kita menyebut kakak besar itu atau kakak yang tertua, itu ada suatu penghormatan bahwa Pak Jokowi merasa ya saya anak muda harus berlaku sopan kepada yang lebih tua. Jadi agak berbeda dengan tadi yang diperagakan oleh Pak Jokowi, dia menunjukkan cara bersalaman dengan Biden dan cara bersalaman dengan Xi Jinping yang berdiri setara dengan mereka. Nah, saya kira mungkin banyak sekali ya mereka itu para pendukung Pak Jokowi yang hadir di Gelora Bung Karno itu enggak memahami soal-soal begini ya, soal geopolitik global. Tapi ya jangan itulah ya, bicara ini kan semacam pendidikan politik juga kepada para pendukungnya. Harusnya Pak Jokowi bicara secara terbuka ya bahwa Indonesia menjadi tuan rumah yang berhasil, silahkan itu diklaim. Nah, yang sekarang menurut saya jauh lebih penting daripada klaim-klaim Pak Jokowi tadi itu, jadi apa sesungguhnya ya makna di balik pidato Pak Jokowi yang pamer berbagai keberhasilan? Dengan menyimak pidato Pak Jokowi dan pernyataan agar keberhasilan tersebut dilanjutkan, itu tadi bahkan disebutkan dilanjutkan tahun 2024, tapi kemudian dilanjutkan 2029 dan kemudian 2045. Tapi sesungguhnya kan kita bisa dengan mudah menafsirkan Pak Jokowi itu ingin memperpanjang masa jabatannya. Ini kita bisa lihat dari teriakan-teriakan para peserta, kemudian tadi saya sebut tadi semacam flyer-flyer atau spanduk-spanduk yang dibawa oleh peserta, dan itu pasti sudah disiapkan. Kan banyak sekali peserta yang meneriakan agar Pak Jokowi memperpanjang masa jabatannya sampai 3 periode. Ada juga yang berteriak tambah lagi 1 periode, ya sama lah, jadi 3 periode dan tambah 1 periode itu sama saja. Pesan itu sekali lagi itu sangat jelas kalau minjam istilah bahasa Jawa. Pak Jokowi suka menggunakan bahasa Jawa, itu juga sering disampaikan oleh Pak Amin Rais, itu cetha welo-welo gitu ya, sangat terang benderang, itu seperti apa ya, seperti matahari yang sedang terik gitu, kita bisa lihat dengan terang. Dan sesungguhnya kalau kita ikuti dinamika politiknya, itu mulai terjadi kemarin, salah satunya pada Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ke-17 di Solo yang pekan lalu kan, itu juga sudah mulai muncul kan isu soal perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi, yang mulainya waktu itu Ketua Umum HIPMI Eka Sastra yang katanya dia dalam konteks dia mempertanyakan, tapi kemudian ini dibahas dengan cara bercanda-bercanda oleh Ketua Dewan Pembina HIPMI Bahlil Lahadalia yang juga Menteri Negara Investasi. Jadi dia mementingkan menyuarakan yang sama bahwa Pak Jokowi ini sangat sukses, ekonomi juga tumbuh dengan bagus dan sebagainya, karena itu ya perlu perpanjangan masa jabatannya. Jadi kalau kita lihat rangkaian tadi mulai dari HIPMI, kemudian musyawarah rakyat yang tadinya sempat
sempat dihentikan, terutama di Makassar dan kemudian dilanjutkan kembali. Ini jelas ini gerakan Nusantara Bersatu ini merupakan bagian dari orkestra politik untuk memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi. Nah, kemudian Anda pasti bertanya-tanya dengan pernyataan Pak Jokowi yang memberi tips agar bagaimana caranya memilih presiden ke depan ya pada Pilpres 2024. Tadi kan Pak Jokowi itu memberi larangan. Siapa saja presiden yang tidak boleh dipilih itu jelas menyatakan bahwa presiden yang tidak pernah mau turun bertemu dengan rakyatnya dan bisa menangkap suara hati rakyatnya. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Dan kemudian juga dia, nah ini yang kemudian orang asosiatif karena Pak Jokowi menyatakan tipsnya agar memilih presiden itu adalah satu, jangan yang wajahnya celing atau wajahnya bersih. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Orang kemudian jangan-jangan dibandingkan orang apa maksudnya Anies Baswedan ya, memang Anies Baswedan relatif celing wajahnya gitu ya. Menurut dia harusnya yang dipilih itu wajah yang banyak kerutannya karena mikir untuk bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu tip dari Pak Jokowi. Nah, yang sangat asosiatif dari tip Pak Jokowi tadi adalah dengan jelas Presiden Jokowi menyatakan pilih orang yang rambutnya putih semua itu karena dia memikir kepentingan rakyat, memikirkan kepentingan rakyat, hari-harinya memikirkan kepentingan rakyat. Rambut putih. Dan kemudian saya baca ini ada media, ini langsung ketika menurunkan berita itu ditampilkan fotonya adalah Pak Jokowi bersama dengan Ganjar Pranowo. Jadi asosiatif bahwa ini maksud Pak Jokowi ya jangan pilih Anies Baswedan tapi pilihlah Ganjar Pranowo itu yang rambutnya putih semua. Nah, tetapi ini saya mengingatkan kepada Anda terutama pendukung Pak Ganjar Pranowo ya, jangan ojo ke susu ya. Ojo gede rumongso gitu bahwa yang dimaksudnya ini adalah bahwa menyebut dengan rambut putih itu sebagai sebuah isyarat dukungan Pak Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Coba Anda ingat-ingat lagi, sinyal serupa untuk dukungan ke Ganjar Pranowo itu kan sesungguhnya juga pernah disampaikan oleh Pak Jokowi saat membuka Rakernas Projo kelima ya di Borobudur akhir Mei lalu. Tanggal berapa seingat saya? Tanggal 21 Mei lalu. Kita tahu waktu itu bahwa relawan Pak Jokowi itu sudah bersiap-siap, terutama mereka misalnya bukan projonya tapi beberapa relawan lainnya itu sudah bersiap-siap untuk Jokowi mania itu sudah bersiap-siap untuk mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 karena memang sinyal-sinyalnya Pak Jokowi seperti itu tadinya. Dan kemudian pada waktu itu Pak Jokowi itu juga memberikan pesan yang sama yang mendua tapi tidak seterang benderang sekarang. Waktu itu beliau menyatakan bahwa ya ojo ke susu ya untuk memilih ketika ditanya tahun politik, ojo ke susu untuk menyatakan siapa calon presidennya kan walaupun kata Pak Jokowi yang didukung yang akan kita dukung itu ada di sini. Dan pada waktu itu Ganjar Pranowo itu juga ada di situ dan bagi pendukung Ganjar Pranowo pada waktu juga mengartikan bahwa yang dimaksud Pak Jokowi yang walaupun kemungkinan yang akan didukung itu juga ada di sini itu adalah isyarat dukungan pada Pak Jokowi. Tapi kemudian ada tadi pernyataan ojo ke susu tadi
Dan ada juga yang menafsirkan, oh ini berarti Pak Jokowi masih mau 3 periode. Dan benar, belakangan ternyata yang dimaksud Ojo ke Susu itu bukan, ya Pak Jokowi masih mau 3 periode, bukan dukungan pada Ganjar. Jadi batalah pada waktu itu deklarasi Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Dan kali ini saya sih menyarankan, walaupun sudah disebutkan isyaratnya itu lebih spesifik, rambut putih, saran saya jangan buru-buru terlalu GR gitu, karena tadi indikatornya tadi seluruh pidato Pak Jokowi itu sebenarnya berisi klaim-klaim keberhasilan dari Pak Jokowi, dan kemudian secara tersirat jelas kok menyebutkan bahwa dilanjutkan pada tahun 2024 itu, walaupun kemudian diteruskan lagi dengan tahun 2029 2045. Tetapi rasanya kita sulit untuk menangkap intensi dari pernyataan Pak Jokowi. Jadi kalau tadi Pak Jokowi itu memberi pesan spesifik ya, bahwa rambut putih, bisa jadi itu hanya sekedar menyamarkan niat sesungguhnya untuk memperpanjang masa jabatan, karena sebagian tadi sekali lagi isinya pidatonya adalah mengklaim dan menguji kesuksesan sebagai presiden selama 8 tahun. Jadi kalau gitu apa dong? Ini sama ya, sama dengan pesan pada Munas Projo yang kelima waktu itu. Ada pesan yang mendua ya. Dan yang pertama waktu itu disebutkan Ojo ke Susu berkaitan dengan Ganjar. Nah sekarang ini saya mengingatkan kepada para pendukung Ganjar, Ojo Rumongso ya, Ojo Dumeh didukung Pak, bukan Dumeh dulu, Ojo Rumongso didukung oleh Pak Jokowi, karena sesungguhnya sebenarnya di balik bahwa pesan yang lebih kuat gitu timbang mendukung Ganjar itu, ya Pak Jokowi jelas ingin maju kembali sebagai presiden. Saya Subno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.